Selamat sore kawan-kawan semua. Selamat berjumpa lagi dengan kami di Lestarilah Indonesia. Lestarilah Indonesia adalah program diskusi kolaborasi antara Lembaga Alam Tropika Indonesia dan juga dengan Rimak Asia. Lestarilah Indonesia adalah ruang diskusi tempat kita berbincang-bincang tentang masa depan, masa yang gemilang, ruang tempat percakapan keberlanjutan dalam keseharian, dan masa yang akan datang. Lestarilah Indonesia adalah percakapan Sustainable Indonesia in Progress. Sebuah proses menuju Indonesia yang elok, Indonesia yang kita impikan, Indonesia yang berkelanjutan, Indonesia yang kita cita-citakan. Rakyat yang makmur dan sejahtera, keadilan sosial bagi semua, dan alam yang terjaga karena mereka menjadi tempat sumber kehidupan generasi demi generasi. Nah, pada kali ini, sore hari ini, Lestarilah Indonesia akan dipandu oleh saya, Suci Sinto. Saya adalah seorang pemerhati lingkungan dan sosial dan juga pegiat sustainability, dan saat ini bekerja di Rimak Asia. Nah, kali ini istimewa sekali karena Lestarilah Indonesia mendapatkan kehormatan, ada tamu istimewa di Lestarilah Indonesia, yaitu Mbak Diah Widuretno. Ya, kalau boleh saya sedikit nih ya bercerita tentang siapa sih Mbak Diah Widuretno, saya bacakan dulu. Mbak Diah ini adalah seorang perempuan hebat ya, inspirator bagi kita semua ya, yang lahir di Banyuwangi. Mbak Diah menamatkan pendidikan S1 di biologi ya, Mbak Eno ya, di IPB. Dan kemudian dari tahun 2000, Mbak Diah mulai aktif menjadi relawan pendidikan di desa-desa, diantaranya dengan menginisiasi dan menjadi relawan guru di sekolah terbuka di Kampung Jungcung, Malasari Nanggung, Bogor pada tahun 2001 dan 2003. Dan kemudian pada tahun 2003, Mbak Diah tinggal di Jogja, dan pada akhir tahun 2008, Mbak Diah ini menginisiasi sekolah pagesangan di Gunung Kidul. Nah, ini yang keren nih, bab kerennya adalah tahun 2017 beliau mempublikasikan, ya, memproduksi dan mempublikasikan buku berjudul Gesang di Lahan Gersang. Ya, sebuah dokumentasi proses inisiasi dan pengawalan pendidikan kontekstual ala sekolah pagesangan. Saat ini Mbak Diah juga menjadi penulis lepas untuk beberapa media online. Hingga kini dia masih aktif dan bergiat di sekolah pagesangan. Ia juga memfasilitasi dan menjadi kawan diskusi bagi para fasilitator muda desa, khususnya yang menginisiasi pendidikan kontekstual pada beberapa komunitas. Nah, Mbak Diah juga aktif dalam gerakan penguatan sistem pangan lokal. Nah, pada sore hari ini, Lestarilah Indonesia mempunyai tema agak kembali ke masa silam begitu ya. Soalnya bahasanya tuh warisan, merawat kembali warisan pangan ala sekolah pagesangan. Nah, ini kenapa kita mengambil tema seperti ini? Karena Mbak Diah ini adalah salah satu sosok pegiat pendidikan, tetapi juga di sekolah pagesangan yang Mbak Diah berdirikan, dia out of the box begitu ya, sesuatu sekolah yang tidak sesuai juga dengan kurikulum di negara Indonesia yang baca, tulis, kemudian ada matematika, ada IPA. Nah, kita ingin tahu sih sebetulnya sekolah pagesangan ini apa, hubungannya apa dengan menggali warisan pangan dan juga hubungannya dengan ketahanan pangan. Jadi inilah Lestarilah Indonesia musim ke-6 dengan Mbak Diah Widuretno. Selamat datang Mbak Diah Widuretno. Terima kasih Mbak Uci. Iya. Sampai ketemu. Sudah lama sekali kita nggak pernah ketemu ya, udah berapa tahun? Iya. Sejak 20 tahun lebih. Hampir 20 tahun lebih ya dari sejak Eno di Bogor. Nah, saya memanggilnya Eno karena memang Eno adalah panggilan ya, nama kecil, dan kemudian kawan-kawan yang mungkin dulu di Bogor interaksi di Bogor manggilnya Eno. Jadi biar saya nggak kagok Mbak Diah, saya tetap manggil Mbak Eno ya. Ya, oke. Supaya nggak
supaya nggak bingung Mbak Diah gitu ya. Oke, Eno. Nah ini saya sudah lama mendengar Sekolah Pagesangan, tetapi mungkin pemirsa di luar yang mengikuti live streaming di YouTube-nya Lestarilah Indonesia mungkin memang masih ada yang belum mendengar nih Sekolah Pagesangan. Jadi mungkin Mbak Eno bisa mengenalkan dulu nih ya, Sekolah Pagesangan itu apa gitu ya, dan kemudian semangatnya apa sih kok mendirikan Sekolah Pagesangan, dan itu Pagesangan itu apa artinya? Monggo Mbak Ena. Oke. Ini tak tulis dulu biar nggak terlihat. Jadi Sekolah Pagesangan itu sebenarnya jangan pertama-tama ya, kita harus keluar dulu dari mindset kalau sekolah itu seperti yang kita bayangkan, ada gedung, ada kurikulum, ada seragam, ada tiang bendera, ada guru-guru, ada murid-murid gitu. Coba kita keluar dari situ gitu. Jadi ini memang model pendidikan. Sekolah Pagesangan ini adalah model pendidikan, tapi bukan sekolah mainstream. Jadi bukan sekolah formal, bukan juga sekolah non formal. Mungkin kalau ngikutin UU Sisdiknas ya tahun 2013 lebih cenderung ke sekolah yang berbasiskan pada budaya masyarakat setempat gitu. Jadi yang berhubungan erat, berkaitan erat dengan kebudayaan atau kehidupan sehari-hari, dengan potensi budaya setempat gitu. Kalau mau lihat, aku lupa pasalnya itu pasal 1 kalau nggak salah. Itu ada keterangannya seperti itu. Jadi kalau mau dikategorikan mungkin seperti itu. Nah, makanya kami ini karena tadi sudah saya singgung tentang relevan dengan kebudayaan atau kehidupan sehari-hari, maka proses pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan di Sekolah Pagesangan itu tidak jauh dari kehidupan sehari-hari, permasalahan yang dihadapi sehari-hari, dan bagaimana ritme kehidupan sehari-hari di lingkungan Sekolah Pagesangan, di desa di mana tempat sekolah berpagesangan itu dikembangkan itu berjalan gitu. Jadi kalau mau teman-teman kalau mau melihat Sekolah Pagesangan mungkin agak heran kok sekolah kayak gini ya gitu. Yang belajar tuh ndelosor-ndelosor, ada yang kekakaan, ada yang mesti sambil bermain-main gitu. Pokoknya riuh, redah gitu. Pokoknya nggak selalu nggak akan teman-teman nggak akan menemukan hal-hal mainstream yang biasa ditemukan di sekolah-sekolah pada umumnya gitu. Itu aja clue-nya. Nah, kalau mau didefinisikan lebih detail lagi, ini sebenarnya saya lebih cenderung menamai ini sebagai komunitas belajar. Jadi kalau mau didefinisikan sebenarnya Sekolah Pagesangan itu adalah komunitas belajar yang bertujuan untuk membangun keberdayaan dari desa gitu. Mungkin itu kata kuncinya adalah itu tadi, membangun keberdayaan dari desa, kata berdaya itu tadi gitu. Jadi makanya kita menggunakan pendekatan yang sangat berbeda karena tujuannya itu berdaya tadi ya, kata kuncinya berdaya tadi, makanya kita nggak menggunakan pendekatan mainstream yang biasa dilakukan oleh sekolah-sekolah formal. Nah, makanya pendekatan kita itu cenderung informal, Mbak Suci. Jadi yang penting tujuan visi kita itu masuk dalam proses pembelajaran itu ya udah kita lakukan pendekatannya gitu. Jadi nggak harus selalu pendekatan yang umum dilakukan. Jadi memang ya nggak umum gitu. Makanya kalau teman-teman tuh sering namain kita itu kayak sekolah yang bukan-bukan gitu. Sekolah yang enggak gitu ya. Bukan sekolah formal, bukan informal, bukan NGO juga ya, bukan LSM juga, bukan proyek juga gitu. Jadi kok banyak bukannya gitu. Ya. Memang sekolah yang bukan-bukan. Bukan-bukan ya. Nah, itu inspirasinya dari mana Mbak Eno kok bisa mendirikan Sekolah Pagesangan, dan berapa lama proses mendirikan sekolah yang sampai saat ini sendiri? Oke, aku tadi belum jawab yang pertanyaannya Mbak Uci, semangatnya apa gitu ya. Semangatnya itu ya kita ingin belajar tentang keberdayaan. Nah, makanya
semua proses yang ada di Sekolah Pagesangan ruhnya, spiritnya, semangatnya itu pengen belajar menjadi berdaya gitu. Menjadi berdaya, makanya kita menggunakan cara-cara yang agak berbeda gitu. Berdaya itu kita mendefinisikan berdaya itu kan tidak bergantung pada orang lain, kemudian mampu berdiri di kaki sendiri, ada proses membangun kemandirian kayak gitu. Nah, makanya proses-proses yang kita kembangkan itu yang memang nggak jauh dari upaya-upaya menuju keberdayaan gitu. Misalnya kenapa sampai sekarang kita itu mendanai, sampai sekarang usianya udah 14 tahun ya Mbak Sekolah Pagesangan. Wow. Sampai sekarang tuh kita mengembangkan self finance fundraising-nya itu kita lakukan dengan cara-cara sekaligus untuk membangun upaya keberdayaan. Kasarnya kita nggak pakai proposal misalnya ya. Sampai sejauh ini itu kita belum pernah nulis proposal untuk diajukan ke funding kayak gitu misalnya. Tapi cenderung mengembangkan program-program fundraising yang sifatnya wirausaha sosial gitu. Kayak gitu Mbak Suci. Nah, semangatnya kenapa kok begitu ya? Karena tadi kembali karena memang tujuan awalnya kan memang pengen membangun keberdayaan. Maka untuk menghidupi kegiatan, menghidupi proses belajar ya kita kembangkan model-model program-program yang self finance, yang fundraising juga selain menghidupi program, menghidupi masyarakat sekitar juga gitu. Nanti akan diceritakan lagi lebih detailnya. Nah, tadi terus pertanyaan Mbak Uci tadi yang selanjutnya, yang tadi itu apa ya? Aku lupa. Inspirasi dari mana kok bisa membuat kok artinya kan dari tahun 2003 masih di Bogor gitu ya, terus pindah ke Jogja gitu ya. Inspirasi apa yang membuat Eno kemudian membuat sekolah ini? Jadi sebenarnya inspirasinya itu berangkat dari persoalan ya. Persoalan yang menurut yang saya kenali sejak 2000-an, sejak 2000, bahkan mungkin jauh sebelumnya ya. Sejak saya mahasiswa itu memang saya punya minat ke pendidikan, tapi ada beberapa pertanyaan yang membuat saya gelisah terkait realitas sosial di sekitar gitu. Misalnya di waktu mahasiswa itu kan saya kos di daerah kumuh ya Mbak, namanya Babakan Fakultas, itu kumuh sekali daerahnya. Nah, itu jarak Babakan Fakultas dari kampus berenang siang itu enggak lebih dari 500 meter mungkin ya. Tapi di situ Mbak ada banyak sekali anak-anak saat itu ya tahun 2000-an ya, itu enggak sekolah gitu. Nah, terus saya mulai mempertanyakan, jadi sebenarnya pendidikan itu seharusnya untuk siapa gitu. Bagaimana orang-orang yang dekat sekali dengan institusi pendidikan yang megah gitu, tapi mereka tidak bisa mengakses pendidikan gitu. Jadi pendidikan itu untuk siapa dan bagaimana seharusnya. Nah, itu awal-awal kegelisahan saya itu dari situ. Nah, makanya saya cenderung tertarik untuk proses-proses yang bisa mengembangkan model-model pendidikan yang bisa memfasilitasi kaum pinggiran gitu. Karena ada kegelisahan itu tadi ya. Nah, saya waktu itu belum menemukan jawabnya, tapi pertanyaan itu yang sebenarnya yang menuntun saya sampai sekarang gitu, sampai mengapa saya kenal dengan pendidikan kontekstual ya. Nah, terus waktu itu saya banyak menjadi relawan ya, mahasiswa, saat mahasiswa menjadi relawan yang saat itu pun nggak banyak mahasiswa yang melakukan, yaitu menjadi relawan untuk saya menginisiasi komunitas tahun 98 itu sudah mulai belajar mengorganisir anak-anak yang tidak bisa mengakses pendidikan formal dan mulai menginisiasi model belajar yang mereka butuhkan gitu, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, waktu itu karena mayoritas yang ikut itu kaum pinggiran ya, ada sekolah dan nggak ada sekolah, kebutuhan utama mereka itu saat itu calistung. Nah, makanya saya mempelajari menginisiasi proses belajar calistung gitu. Tapi itu apapun itu sebenarnya itu menjadi pelajaran yang berharga bagi saya karena belajar mengorganisir itu poinnya dari situ. Nah, kemudian setelah saya mulai beraktivitas di waktu itu di lembaga NGO ya, yang memungkinkan saya berinteraksi dengan
masyarakat desa, dan akhirnya saya banyak belajar tentang desa, tentang bagaimana kebutuhan pendidikan versi orang desa itu seperti apa. Kemudian saya jadi menemukan ada masalah putusnya pendidikan dengan kebudayaan. Nah, itu mulai saya kenali sejak tahun 2001 gitu, ketika saya mulai baca sendiri ya buku-bukunya pendidikan pembebasan, perairan, Ivan Illich gitu-gitu. Nah, saya mengidentifikasi mulai saat itu ya tahun 2001, 2002 itu mengidentifikasi ada hal yang nggak nyambung dari pendidikan formal dengan pendidikan formal dengan kebudayaan. Maksudnya kebudayaan ini lebih ke kehidupan sehari-hari gitu. Jadi apa yang dipelajari anak-anak umumnya ya, terutama anak-anak desa, dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu seringkali nggak nyambung. Pendidikan di sekolah formal itu yang saya temui saat itu ya tahun 2001 sampai 2003 di Nyungcung itu saya belajar banyak bahwa ada ketidaksinambungan antara apa yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sekolah itu mereka menghadapi dua dunia yang berbeda gitu. Nah, gimana ya ini kok bisa begini gitu. Apakah dengan pendidikan yang mereka jalani di sekolah itu membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di rumah, dan itu sangat minim sekali ternyata. Nah, saya mulai menemukan masalahnya di situ, Mbak. Nah, waktu itu saya belum menamainya dengan istilah pendidikan kontekstual. Pendidikan kontekstual ini kan akhir-akhir ini setelah saya ketemu antropolog ya tahun 2014, 2015 terus mereka menamai iki pendidikan kontekstual itu jenenge gitu. Tapi sebelumnya itu saya nggak menyebutnya itu ya. Saya nyebutnya ya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan atau pendidikan realitas kayak gitu-gitu. Nah, 2001, 2002, 2003 itu di Nyungcung itulah saya titik balik, saya belajar bagaimana mencoba menjembatani pendidikan sebagai satu model penyadaran atas persoalan hidupnya gitu. Jadi mendekat biar nggak terlalu abstrak ya. Jadi bagaimana mendekatkan pendidikan itu sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Masih abstrak ya Mbak ya. Pokoknya intinya itu bagaimana membuat pendidikan itu menjadi dekat gitu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dia tidak mengalami jet lag antara apa yang dipelajari dengan realita dengan realitas sehari-hari di rumah gitu. Nah, berusaha seperti itu. Nah, tahun 2003 belum selesai ya prosesnya, masih jauh dari selesai, masih baru awal-awal kan itu merintis. Saya harus pindah ke Jogja ya. Saya harus pindah ke Jogja, sedih sekali waktu itu, tapi saya bertekad suatu saat pasti akan saya teruskan gitu. Nah, jadi kalau Mbak Uci nanya inspirasinya sebenarnya tidak dari mana-mana sih sebenarnya ya, inspirasinya karena saya menemukan adanya itu ya kejanggalan gitu loh, kok ada yang nggak sinkron gitu di antara pendidikan formal dengan kehidupan sehari-hari gitu. Ini apa gitu, ada yang istilahnya ceklek gitu loh Mbak, orang nyambung, nggak nyambung, ceklek golok ya, patahan yang mungkin nggak bisa disambungkan gitu. Tapi saya menemukan ya pendidikan formal itu memang sangat nyambung dengan industri gitu. Tapi kalau dengan kehidupan sehari-hari itu enggak gitu biasanya. Nah, ini sudah melalui riset yang sangat panjang, Mbak. Maksudnya proses saya di desa-desa gitu. Nah, akhirnya proses saya di Jogja itu menghantarkan saya ketemu dengan teman-teman di Wintaus, dan akhirnya mulai mengorganisir lagi komunitas di Wintaus yang awalnya dulu itu namanya Sumbu Panguripan. Kemudian terus setelah 5 tahun berjalan ada reformasi terus akhirnya lebih ke sekolah pagesangan yang lebih menitik beratkan pada pangan. Kenapa kok pangan gitu? Karena ya memang itu tadi pengen mendekatkan realitas dengan pendidikan gitu. Jadi apa yang kita pelajari itu adalah hal-hal yang sehari-hari dilakukan gitu.
Jadi pendidikan tuh nggak harus selalu mempelajari hal-hal yang jauh, yang muluk-muluk, yang canggih-canggih, tapi kita radong gitu ya, pakai istilah-istilah yang menggetarkan gitu, enggak. Jadi pakai istilah-istilah sederhana, kemudian apa yang kita pelajari juga itu menjadi hal yang nggak aneh gitu, biasa kita temui, tapi itu menjadi jawaban atas persoalan sehari-hari gitu, Mbak. Nah, kami memformulasikan itu tuh berproses ya, nggak mungkin tiba-tiba datang terus langsung, wes ayo gawe gini, enggak. Jadi proses saya cukup panjang ya, sampai pada titik menentukan oke, kita mungkin akan fokus pada tema pangan atau pertanian ya. Pertanian itu mulai dari sistem produksi sampai ke meja makan ya. Jadi mulai dari sistem produksi, penyimpanan, distribusi sampai ke konsumsi, sampai pola konsumsi. Jadi memang sistem pangan itu tidak bisa dilepaskan antara produksi, distribusi dan konsumsi ya. Nah, itu yang kita fokuskan akhirnya itu gitu Mbak Suci. Jadi proses untuk di Sekolah Pagesangan sendiri sejak diinisiasi 2008 sampai 2014 itu rasa-rasanya itu masih proses trust building ya, masih membangun kepercayaan saya sama teman-teman di Wintaos sampai akhirnya setelah jungkir balik, ngesot-ngesot gitu akhirnya menjadi seperti sekarang gitu. Iya, 14 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya, lama sekali untuk bisa membuat tadi ya trust building-nya gitu ya. Nah, sampai sekarang di 14 tahun ini sudah ada berapa murid yang sekolah di situ ya, itu yang pertama. Kedua, apakah menurut Mbak Eno, apakah trust itu sudah ada sudah didapatkan oleh Sekolah Pagesangan selama ini? Yang pertama yang berapa murid tadi? Kalau biasanya ya kita itu nggak pakai istilah murid guru, Mbak. Salah satu prinsip prinsip yang kita jalankan itu ya kita memang biasa belajar, menganggap prinsipnya itu kalau di Sekolah Pagesangan belajar dari siapa saja, di mana saja, dan apa saja gitu yang kita butuhkan, apa saja. Jadi di mana saja maksudnya kalau di Sekolah Pagesangan itu belajarnya di desa gitu, jadi lokasinya itu nggak selalu di satu tempat di Gubuk Baca atau Guba gitu, atau markasnya Sekolah Pagesangan nggak selalu di situ, kadang kita di kandang, kadang di ladang, kadang di pasar gitu. Jadi nggak selalu di satu tempat gitu, jadi belajar di mana saja. Nah, terus belajar dari siapa saja. Jadi kami biasanya nggak menyebut murid ya, tapi anggota belajar. Gitu. Anggota belajar. Gitu. Jadi saya sendiri juga belajar dari teman-teman gitu, karena kita belajar dari siapa saja gitu. Prinsipnya itu memang siapa yang punya pengetahuan lebih, nah dia yang akan sharing ke teman yang lain gitu. Bukan berarti nggak jelas gitu ya. Kita jelas, kita bikin kesepakatan tentang kurikulum yang kita mau bahas. Makanya dari penjadwalan dan penyusunan kurikulum itu akan diketahui, diidentifikasi ini siapa yang memfasilitasi, siapa yang menjadi anggota belajar, siapa yang jadi fasilitator, siapa yang jadi tutor, kayak gitu-gitu Mbak. Jadi saya kadang-kadang juga jadi anggota belajar, kadang-kadang juga jadi fasilitator buat teman-teman gitu. Misalnya contohnya kalau untuk secara teknis di ladang saya itu pupuk bawang Mbak, saya masih banyak dibantu, masih banyak belajar gitu dari mbok-mbok gitu. Nah guru-guru saya kalau di ladang itu ada mbok Ngapiem, ada mbok Tuparsi, ada mbok Warjina, kayak gitu-gitu gitu. Nah tapi di hal yang lain misalnya untuk mengelola Kedai Sehat Pagesangan misalnya, itu saya banyak memfasilitasi karena saya punya pengalaman terkait itu, kayak gitu Mbak. Contohnya gitu. Jadi memang kelasnya bisa bermacam-macam begitu ya? Kelasnya itu dalam ya kita juga nggak nyebut kelas ya, tapi lebih ke program gitu. Ke program. Misalnya program untuk kelompok anak. Jadi kita tetap harus mengelompokkan ya, ada kelompok anak-anak, mereka punya program-program sendiri gitu, punya kurikulum sendiri. Jadi basisnya itu kelompok Mbak, pengorganisasiannya itu berbasiskan kelompok.
pengorganisasian tersebut untuk melangsungkan kegiatan juga untuk proses belajar ya. Jadi berbasiskan kelompok. Kelompok anak itu terdiri dari usia mungkin PAUD ya, ada PAUD sampai SMP. Terus ada kelompok remaja. Remaja itu kadang-kadang anak SMP masuk ke remaja sampai SMA. Kemudian kelompok anak-anak itu kadang-kadang dicampur, Mbak. Lebih sering dicampur. Anak-anak dan remaja itu lebih sering dicampur. Kemudian ada kelompok perempuan. Kelompok perempuan itu biasanya terdiri dari kelompok tani sama kelompok pengolah pangan, gitu. Kemudian ada kelompok relawan juga, gitu. Nah, dulu itu ada kelompok tani laki-laki, Mbak. Kelompok tani laki-laki. Tapi sejak pandemi karena apa ya, ada keterbatasan pertemuan dan biasanya kan malam ya pertemuannya kelompok tani laki-laki gitu ya. Itu sudah hampir 3 tahun mungkin vakum. Jadi ya, sudah malah tidak ada justru lagi. Yang sekarang tuh malah yang paling aktif itu malah perempuannya gitu. Karakter memang di Windhouse sendiri banyak kegiatan yang memang justru digerakkan oleh para perempuan gitu. Dan perempuannya aktif gitu di Windhouse itu. Jadi malah diambil alih, diakuisisi sama perempuan. Kelompok tani perempuan, kelompok perempuan pokoknya kelompok perempuan banyak merajai. Merajai ya. Kalau mereka anak-anak ini anggota belajar anak-anak dan remaja ini mereka ikut sekolah formal atau enggak ya? Ya, kita berikan pilihan bebas. Bebas. Ada yang nggak sekolah formal, ada yang sekolah formal. Tapi kita menyarankan paling tidak sampai SMA sekolah gitu. Kecuali untuk ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oh, jadi dia ada ininya sendiri ya. Nah, Eno, kalau misalnya ada anak yang memilih untuk tidak mengikuti sekolah formal, artinya kan ini semacam homeschooling atau sekolah alternatif ya, kalau misalnya boleh dibilang gitu. Nah, apakah dari kawan-kawan di sekolah pagesangan gitu ya, itu membuat sebuah kolaborasi gitu atau kemudian ada semacam hearing gitu ya sama Departemen Pendidikan begitu ya untuk bisa memformalkan sekolah ini atau gimana ya untuk anak-anak yang misalnya tidak bisa sekolah formal misalnya seperti itu? Tidak ada. Akan sangat sulit, karena sulit, memang pendekatan kami sangat berbeda, Mbak. Jadi secara teknis proses belajarnya aja beda. Misalnya seringkali proses belajar kami itu nggak ada pembedaan umur ya untuk materi-materi tertentu. Misalnya materi tentang Sinau Tani misalnya ya, tentang program Sinau Tani itu kan ada ya. Itu sering ada percampuran antara simbah-simbah, bapak-bapak, mbok-mbok, anak-anak, remaja gitu. Dan itu tidak mungkin diakomodir oleh sekolah formal. Terus kemudian materi-materi yang kami bahas sehari-hari itu juga sangat berbeda dan tidak diakomodir oleh sekolah formal gitu. Jadi agak susah untuk misalnya mau diajukan sebagai bagian dari program pemerintah kayak misalnya semacam kejar paket atau pendidikan non formal yang lain gitu. Jadi memang agak susah. Kemudian kami pikir juga kalau misalnya teman-teman mau mencari kesetaraan itu sudah ada jalurnya ya, kan ada PKBM. PKBM juga ada di Kecamatan Panggang, di Gunung Kidul juga ada gitu. Jadi saya pikir sudah ada jalur-jalurnya dan kami menginformasikan juga kalau teman-teman istilahnya mau cari ijazah gitu ya, cari penyetaraan gitu. Itu sudah ada, kami infokan ada fasilitas pemerintah namanya PKBM gitu. Jadi saya pikir sekolah pagesangan tidak perlu memaksakan diri untuk supaya menjadi bagian dari pendidikan upaya penyetaraan gitu, karena akan sangat susah secara teknis, Mbak. Karena pendekatan yang kita lakukan adalah kita lebih mengadopsi pendidikan kontekstual tadi ya, pendidikan yang lebih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga tidak mungkin itu disama pendidikan formal yang kita sendiri tidak bisa mengintervensi kurikulumnya gitu. Kebayang ya maksudnya. Iya. Pastinya sih kebayang ya, karena pasti akan sulit untuk bisa masuk ke ranah
ranah formal itu tadi. Ya. Nah, tadi ada apa namanya? Tadi saya tanya soal berapa anggota belajar ya. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua tadi, apakah selama 14 tahun ini nih Purun sudah mendapat trust itu tadi? Oke. Kalau jumlahnya ini karena Sekolah Pagesangan itu uniknya dia nggak mengeluarkan ijazah, Mbak Uci, nggak ada kontrak semacam nanti di final gitu akan ada ijazah, itu nggak ada itu. Jadi seringkali ikatan yang terjadi antara peserta belajar dan Sekolah Pagesangan itu lebih kepada ikatan kebutuhan. Jadi sangat informal gitu. Jadi kalau peserta merasa nyaman, merasa butuh belajar di Sekolah Pagesangan, maka dia akan komitmennya akan kuat. Gitu. Jadi lebih ke ikatan moral lah ya, lebih ke ikatan moral, bukan formal, tapi moral. Nah, jadi kalau model pendekatan seperti ini, ikatan seperti ini tentunya pasang surutnya itu cepat banget, Mbak. Jadi misalnya ya di rata-rata anggota kelompok anak itu sebenarnya kalau datang semua untuk angkatan semester ini itu 40-an. 40-an ya untuk anak-anak ya. Tapi bisa misalnya kan kita biasanya bikin kurikulum ya. Nah, untuk pelajaran-pelajaran tertentu yang kurang diminati misalnya, itu anggotanya bisa turun jadi 25, bisa 30 gitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang disenangi jadi favorit anak-anak itu bisa 40 datang. Itu gitu. Apa itu? Gitu. Apa kegiatan apa yang paling jadi minat mereka itu? Ya, misalnya outbound, ekspedisi gitu ya. Kita kan punya beberapa model ekspedisi umbi-umbian, ekspedisi sayuran, ekspedisi. Oh, namanya itu ya, namanya ekspedisi ya. Ya, supaya menjelajah menjelajahi kekayaan tanaman pangan yang ada di desa gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi biar menarik juga, kayak petualangan gitu, Mbak. Jadi naik gunung, turun gunung kayak gitu. Kebetulan kan di tempat kami itu kars ya. Jadi memang enggak datar gitu. Jadi kalau mau ke ladang itu harus naik gunung dulu, turun, naik, turun, dan jalannya berbatu-batu ya, kayak itu petualangan bolang gitu. Bolang gitu ya. Nah, dan itu ternyata juga menjadi daya tarik buat anak-anak misalnya kayak gitu. Okay. Yang misalnya yang kelompok perempuan itu sebenarnya lumayan banyak sih, tapi yang selalu aktif datang di setiap pertemuan itu 27 orang. Tapi kalau tercatat itu lebih dari 50 sebenarnya. Ini ada itu nggak sih target program belajar gitu, misalnya program belajar A sudah itu ada ya. Setiap ya, cuman kita jarang mentargetkan secara kuantitatif ya. Misalnya harus pesertanya harus datang sekian kayak gitu, terus harus menguasai ini gitu, itu agak jarang menargetkan. Targetnya lebih ke kualitatif yang sifatnya itu lebih ke membangun kesadaran, membangun minat, membangun keberpihakan kayak gitu, Mbak. Jadi kayak gitu kan agak susah juga yang untuk mengukurnya. Evaluasinya agak susah. Tapi target-targetnya sifatnya lebih, aku bilang kualitatif gitu. Jadi misalnya dia enjoy, dia tampak senang, dia meminati pelajaran ini, dia merasa nyaman di lingkungan Sekolah Pagesangan kayak gitu Mbak, targetnya itu. Jadi hal-hal sederhana tapi itu sangat lebih ke internal personal gitu ya, lebih personal. Jadi kalau melihat rapotnya teman-teman misalnya di Sekolah Pagesangan itu sifatnya itu kualitatif semua, misalnya bagaimana empatinya, bagaimana dia bergaul dengan teman, menjalin kerjasama misalnya. Jadi ada banyak aspek life skill misalnya. Ada 30 poin, saya juga nggak hafal semua, Mbak. Tapi ya intinya itu kayak gitu-gitu. Misalnya bagaimana dia sehari-hari beraktivitas, dia partisipasinya bagaimana, kemudian bagaimana empati terhadap teman, kemudian kejujurannya, kemampuan public speaking-nya gimana, ketertarikan pada wirausaha. Jadi kayak gitu-gitu Mbak, aspek-aspek yang lebih ke keterampilan hidup gitu. Oke. Nah, ini tadi Eno bilang bahwa dalam konteks pembelajaran gitu ya, karena fokusnya kepada pangan,
maka ada empat hal kan yang kemudian ada di dalam sekolah pagesangan, seperti sistem produksi, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini bagaimana setelah 14 tahun ini, apakah rantai ini apakah sudah seperti yang diharapkan atau masih ada hal-hal yang kesulitan begitu ya? Karena ini kan pasti sangat sulit ya, kalau aku lihat tayangan-tayangan Eno kan ada kacang inilah, kacang itulah, sorghum lah, apalah, hal-hal yang seumuran kita saja udah susah untuk tahu dan bagaimana cara mengolahnya. Apalagi misalnya anak-anak kita gitu ya, itu kan susah, taunya mereka mie gitu ya, taunya mereka hal-hal yang ya biasalah yang bisa didapat di warung gitu ya. Nah, itu gimana itu cara effort yang dikeluarkan oleh kawan-kawan di sekolah pagesangan? Ya, ini perjalanan panjang, Mbak. Jadi mengapa kita memfokuskan pada penguatan sistem pangan lokal, itu kan juga merupakan proses belajar juga gitu. Saya belajar, teman-teman juga belajar. Jadi akhir-akhir ini kita menyadari ya, beberapa tahun terakhir ini kita semakin yakin bahwa apa yang kita konsumsi itu merupakan apa yang kita konsumsi itu punya dampak, punya impact pada lingkungan gitu, karena 50% dari kerusakan lingkungan atau misalnya perubahan iklim kita itu dikontribusikan oleh sistem produksi dan sistem distribusi gitu. Sistem produksi dan sistem distribusi pangan. Jadi 50%, separuh dari persoalan lingkungan kita itu sumbernya itu dari produksi dan distribusi dan konsumsi kita gitu. Nah, berangkat dari hal itu makanya kita melihat gitu, kita banyak riset gitu. Oh, ternyata justru sistem produksi pangan lokal itu justru yang paling sedikit. Bukannya tidak berdampak negatif ya, tapi dibandingkan sistem pangan global itu paling sedikit impact-nya. Karena apa? Karena dia punya dimensi 3. Pangan lokal itu punya dimensi secara ekologi, umumnya diproduksi oleh keluarga-keluarga petani. Jadi basis tenaga kerja atau basis pengelolaannya itu berdasarkan keluarga, sehingga lingkup produksinya itu nggak mungkin sampai ribu hektar, nggak mungkin juga dikelola secara monokultur. Selalu dikelola secara polikultur dan relatif sedikit sekali menggunakan input kimia gitu. Jadi kalau dari sistem produksi dibandingkan dengan sistem pangan global itu jauh sekali, Mbak, jauh sekali. Kelihatan banget itu kalau kita mau mengkonsumsi produksi lokal itu jauh sekali ininya. Kalau mau dihitung tapak ekologinya itu jauh sekali nilainya gitu loh. Jadi cenderung lebih sedikit gitu. Jadi secara ekologi kontribusi karbon misalnya ya, kontribusi kerusakan lingkungan yang dikontribusikan oleh pangan lokal itu relatif lebih sedikit. Kemudian secara sosial juga artinya kan dengan mengkonsumsi pangan lokal juga akhirnya perputaran siklus ekonomi itu lebih sirkuler kan gitu, kembali lagi ke produsen gitu, tidak membutuhkan rantai yang panjang untuk mengembalikan impact ekonomi ke produsen gitu. Kemudian secara konsumsi, secara distribusi juga sebelum konsumsi, secara distribusi juga dengan mengkonsumsi pangan lokal artinya distribusinya itu pendek gitu. Jadi enggak terlalu banyak emisi yang dibutuhkan ya. Beda kan misalnya kita konsumsi terigu ya kelihatannya mie itu kan kelihatannya diproduksi oleh Indonesia loh. Jangan salah, kita itu impor gandum terbesar di dunia gitu. Terbesar di dunia dan impor gitu karena kan nggak diproduksi ya gandum di negara 2 musim seperti kita gitu. Biasanya diproduksi di negara 4 musim gitu. Nah, dengan kita mengkonsumsi bahan pangan lokal itu sangat menghemat emisi, sangat menghemat kerusakan karena jauhnya atau jarak distribusi, jarak pangannya atau food miles-nya itu jadi pendek gitu. Terus dari kualitas makanannya juga lebih segar kan. Ya. Kalau semakin pendek jaraknya, misalnya
di bawah 1 kilometer itu udah beda kan. Nggak mungkin butuh pengawet, apalagi kalau jedol dewe ya. Jedol dewe apa panen sendiri Panen ya. sendiri ya. 0 kilometer ya, nggak butuh pengawet, nggak butuh segar, dan rasanya beda loh Mbak. Ya, betul. Rasanya beda, metik sendiri sama udah beli di supermarket aja udah beda itu makanannya gitu. Ya. Jadi makanan terbaik bagi kami itu bukan yang ada labelnya atau justru yang nggak ada label ya. Makanan terbaik itu adalah makanan yang diproduksi, kita tahu asal-usulnya, kita tahu bagaimana diproduksi, dan memiliki jarak yang sangat pendek. Kalau bisa 0 kilometer gitu. Itu makanan terbaik. Gitu. Nah, itu yang kita kuatkan Mbak Suci, dari kesadaran bahwa ternyata dengan kita berkontribusi pada kerusakan pangan, kerusakan lingkungan. Itu artinya kita berkontribusi pada perusakan sumber daya yang seharusnya diwariskan pada anak saya, cucu saya gitu. Jadi mungkin berapa puluh tahun lagi itu sebenarnya generasi anak-anak kita itu sudah nggak punya sumber daya yang cukup untuk meneruskan kehidupannya. Jadi jangan ngomongin sustainability kalau kamu aja makanannya itu masih impor lah, katakanlah gitu. Betul. Pendeknya itu gitu. Gembar-gembor kita ngomongin sustainability harus ini ya. Tapi kita sendiri nggak pernah berkaca bahwa kita dengan kehadiran kita dan dengan tidak memperhatikan pola konsumsi kita sudah membebani anak cucu kita, merampas masa depan anak cucu kita. Gitu. Ya. Nah itu yang saya selalu kampanyekan akhir-akhir ini ke teman-teman gitu. Teman-teman kelihatannya itu pangan itu tuh menjadi hal yang sederhana, setiap hari kita ketemu ya. Tapi kalau justru karena sederhana itu jadi tidak dianggap baik-baik saja gitu. Dianggap tidak ada masalah. Padahal dari situ sebenarnya karena sudah dianggap biasa itu sebenarnya tidak baik gitu, tidak baik-baik saja kondisinya. Gitu Mbak Suci. Ya. Nah, artinya kan tadi semangatnya adalah tidak mendapatkan donor dari mana-mana dan untuk self finance ya. Nah, apakah dari distribusi kemudian konsumsi dari hasil kawan-kawan di Sekolah Pagesangan, apakah itu menurut Mbak Eno sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau masih PR nih gitu ya untuk untuk menjual, distribusi dan untuk konsumsi? Nah, menghubungkan dengan itu tadi menarik ya. Jadi sebenarnya ya kita tuh ini Mbak, sebenarnya bukan karena kita tuh nggak mau dibantu, mau sendiri, mau berjuang sendiri, nggak seperti itu sih. Cuman pengen ngerasain aja gimana, apa mungkin ya kita itu bisa mewujudkan keberdayaan dengan sumber daya yang kita miliki. Bukan berarti kita menolak bantuan ya, tapi lebih ke sebenarnya kita pengen belajar gitu, sebenarnya membangun keberdayaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dulu. Jadi mengutamakan sumber daya ada dulu. Jadi jangan buru-buru minta ke orang lah. Potensi yang kita miliki kira-kira mungkin nggak sih gitu kita menghasilkan sumber daya, sumber dana dari basis apa yang kita miliki gitu. Nah, itu awalnya itu sederhana itu. Awalnya ya sederhana, sebenarnya nggak sederhana juga. Awalnya itu cita-citanya itu Mbak, jadi mungkin nggak sih gitu. Jadi bukan berarti kita merasa kuat, merasa mampu gitu, nggak. Justru karena kita sadar kita tuh nggak mampu, nggak kuat, makanya pengen belajar supaya mampu gitu. Nah kalau misalnya sudah dari awal kepatuh ya, terbiasa ya kepatuh atau terbiasa dibiasakan minta bantuan ke orang, dia nggak mungkin akan muncul rasa-rasa perjuangan, survival gitu, enggak Mbak gitu. Orang tuh ya Mbak, kalau sudah kepepet gitu, aku tuh belajar dari situ sebenarnya. Orang itu kalau udah kepepet, dia akan mengerahkan segala tenaganya untuk bertahan hidup gitu ya. Ya, the power of kepepet ya. Nah, aku tuh prinsipnya dari situ sebenarnya. Masuk sih kita tuh nggak bisa ya menghidupi diri kita sendiri gitu. Coba ya. Kalau misalnya aku bayangin ya kalau pas kepepet gitu pasti kita akan mengerahkan segala cara untuk bertahan hidup. Nah aku ngambil prinsip itu aja sebenarnya. Bukan berarti kita nggak mau dibantu ya, tapi lebih ke pengen mengoptimalkan sumber
tenaga kita, energi kita itu loh. Sebagai manusia itu kan kita diberikan karunia akal, diberikan energi, dan aku percaya energi itu nggak bisa dimusnahkan, nah, tapi bisa dikelola. Nah itu aja Mbak sebenarnya yang pengen kita. Nah itu, dan aku sendiri sadar ya, itu pasti bukan namanya orang kepepet, itu berarti kan kondisinya serba sulit. Makanya sadar resiko-resikonya itu pasti akan berat, nggak akan mudah. Jalan yang akan saya lalui misalnya, resiko-resiko yang akan kami tuai itu pasti susah gitu. Nah itu dari awal tuh harus disadari dulu, pasti susah gitu. Ya. Nah makanya tapi berangkat itu sebagai spirit, ya udah mau nggak mau ya kita telan aja gitu, kesulitan ngesot jungkel jempate ya wes dilakoni wae gitu ya dari awal, karena kebetulan karena prosesnya itu karena apa, saya itu udah dianggap sebagai keluarga ya bagi teman-teman gitu. Jadi kenapa kok saya awalnya itu memang yang penting itu trust building itu ya, makanya saya nggak terlalu mempedulikan program awalnya itu Mbak. Yang penting saya diterima dulu. Nah kalau saya diterima, dipercaya, kemudian apa ya, menjadi bagian penting dari hidup teman-teman, nah makanya biasanya akan lebih mudah mengajak, memfasilitasi, menelurkan gagasan itu lebih mudah diterima biasanya. Nah makanya ketika Mbak Uci tadi tanya, trustnya udah didapat ya relatif udah lah. Kalau nggak didapat saya udah ditendang dari dulu. Tapi bukan berarti sepenuhnya ini ya, banyak juga yang masih belum terjangkau oleh saya ya, energi saya untuk memfasilitasi semua orang gitu. Tapi secara umum ya kalau Mbak Uci nanti rawuh ke dusun kami ya relatif Sekolah Pagesangan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sana lah intinya gitu. Mudah-mudahan ada waktu saya gitu. ke sana ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan ya. Monggo. Saya lupa ya. Jadi dengan spirit yang seperti itu ya, selalu mepet-mepet tadi ya, yang the power of kepepet tadi itu, makanya kami itu selalu selalu sadar bahwa apa yang akan kami lakukan itu selalu akan dekat dengan kesulitan, selalu di bibir jurang terus gitu loh Mbak. Jadi ya itu mungkin yang membuat kami itu jadi terbiasa gitu loh. Selalu ada masalah setiap hari itu Mbak. Tapi terus akhirnya kayak kebal gitu loh ya. Ya wes lah, apa-apa. Ya saya gitu. Luas ini. Selalu kayak gitu Mbak. Jadi ya itu juga akhirnya membawa kami ke lebih legowo, lebih kuat juga gitu, lebih optimis menghadapi masa depan gitu, latihan karena memang sudah terbiasa struggling ya Mbak ya, terbiasa rekoso, nah gitu. Bahasa Jawanya itu yang lebih tepat tuh rekoso. Terus biasa ngesot jungkel kualik gitu biasa Mbak. Jadi terus akhirnya ya wes lah gitu, akhirnya memandang hidup ya kepenak gitu loh Mbak, ya wes lah dilakoni wecah gitu. Kayak gitu. Oke, Mbak Eno kalau boleh tahu nih anak-anak nih harus ada bayar nggak sih kalau masuk sekolah Pagesangan itu? Enggak bayar. Jadi anak-anak itu malah justru mendapatkan gitu kalau mereka ikut kelas kewirausahaan gitu, ya mereka mendapat uang saku misalnya, mendapatkan sumber daya kayak gitu. Dapat reward gitu ya. Nah, saya tuh bayanginnya gini ya, waktu saya lihat panen waktu itu ya, kacang koro, panen itu. Nah, itu lahan yang dimiliki oleh Sekolah Pagesangan sendiri, milik sendiri atau ada masyarakat ini aku pakai saja lahanku untuk sekolah gitu, gimana itu untuk karena kan pasti saya bayangannya kan gitu. Jadi kita itu kan memang kumpulan dari orang-orang biasa ya Mbak, nggak ada investor, nggak ada orang kaya ya, kita mengumpulkan sumber daya yang kita miliki. Jadi dulu kita tuh sebelum 2017 itu malah belum punya markas ya.
Jadi markasnya itu berpindah-pindah dari rumah ke rumah gitu. Jadi saya awalnya mengorganisir anak-anak, tapi karena anak-anak itu bukan penentu keputusan di tingkat rumah tangga, penentu keputusannya itu orang tua, maka saya masuk ke orang tua. Jadi akhirnya mengorganisir orang tua. Nah, kenapa mengorganisir orang tua penting? Karena sumber daya itu ada di tangan orang tua, keputusannya. Nah, misalnya saya ingin hal yang paling sederhana aja, menentukan tempat belajar. Tempat belajar itu kan bisa di kandang, bisa di lahan, bisa di rumah siapa, kayak gitu. Bisa di dapurnya siapa, bisa di tempat penyimpanan pangan atau namanya pesucen ya. Itu pesucennya siapa. Nah, itu kalau nggak ada izin dari orang tua atau orang tua nggak support kegiatan kami, itu beres Mbak, udah kukut sekolah Pagesangan dari dulu gitu. Nah, makanya pentingnya mengorganisir orang tua itu awalnya itu mengakses sumber daya sebenarnya. Jadi supaya orang tua itu salah satunya mengakses sumber daya, terus orang tua juga terlibat gitu, terlibat dalam kegiatan-kegiatan kami. Terus akhirnya orang tua diorganisir, malah mereka punya kurikulum sendiri ya, mereka punya agenda-agenda sendiri. Kita nggak nyebutnya kurikulum, tapi mungkin untuk lebih mudahnya kurikulum, tapi lebih ke agenda-agenda sendiri ya, proses pembelajaran sendiri, kegiatan sendiri kayak gitu. Misalnya sinau tani apa aja yang perlu sinau tentang produksi apa aja yang perlu dipelajari kayak gitu contohnya. Nah, awalnya sih itu Mbak mengakses sumber daya. Jadi misalnya perpustakaan dulunya ya sebelum ada markas sekarang itu perpustakaan di rumahnya siapa, terus lahan itu berpindah-pindah gitu, di rumahnya siapa yang minjemin kayak gitu. Dan jadi pertemuan orang tua, pertemuan anak waktu itu malah justru intens Mbak. Misalnya butuh lahan, musim ini waktunya musim tanam ya, membuat lalahan gitu. Ya itu saatnya pertemuan wali murid ya, pertemuan orang tua. Ini anakmu pengen belajar tentang ini, sumber daya yang dibutuhkan ini, kasarannya gitu Mbak, di pertemuan itu membahas itu. Nah, siapa kira-kira yang bisa mendukung? Nah, terus akhirnya ada rembukan gitu ya, ada diskusi. Oke, lahan saya bisa disempelke, bisa berapa seluas ini, kotaan ini bisa dipakai misalnya kayak gitu. Dulunya seperti itu. Sampai sekarang sih, sampai sekarang untuk urusan lahan itu kita belum punya Mbak, lahan sendiri. Jadi lahan itu malah justru disupport dari orang tua. Yang misalnya yang lahannya itu luas-luas ya, misalnya yang di atas 2,5 hektar itu biasanya itu boleh kita pinjam sebagian gitu. Ya nggak sampai berhektar-hektar ya, paling berapa kotak gitu untuk pembelajaran Mbak. Oke, dari produksi dari nanam itu sudah berapa kalau dihitung gitu ya, berapa yang sudah ditanam, berapa jenis yang sudah ditanam dan berproduksi? Untuk anak-anak, untuk kelompok anak-anak konteksnya bukan produksi Mbak, tapi lebih ke belajar. Untuk kelompok anak-anak. Tapi kalau untuk konteksnya kelompok tani ya beda. Ya, mereka sudah bukan belajar lagi, tapi lebih ke produksi. Produksi. Nah, sistemnya karena sistem taninya itu polikultur, Mbak. Jadi dalam satu lahan itu bisa lebih dari 10 jenis tanaman, gitu. Mulai dari umbi-umbian, serealianya aja ada jagung, ada misal ada jali, ada padi, gitu ya. Terus umbi-umbiannya ada beberapa, belum lagi koro-koroan, belum lagi kacang-kacangan, kayak gitu. Nah, makanya kalau mau dihitung itu agak susah Mbak, luasannya beda-beda, kemudian juga keragamannya juga sangat tinggi ya, sangat tinggi, lebih dari 10 jenis Mbak, rata-rata setiap keluarga itu nanamnya itu ya apa yang dibutuhkan, jadi kayak petani subsisten itu ya, apa yang dibutuhkan oleh keluarga, yaitu yang ditanam gitu. Dan jadi musiman satu ya? keluarga itu bisa menanam lebih dari 20 jenis, rata-rata 30 jenis tanaman pangan gitu, mulai dari karbohidrat, sayur-sayuran, kemudian kacang-kacangan sebagai sumber protein, buah-buahan gitu. Nah, makanya kan itu yang kita ingin kuatkan, karena itu kan kalau ngomongin sustainabilitas ya itu sebenarnya lebih lestari kan model-model pertanian seperti itu dibandingkan dengan pertanian monokultur yang kita nebang misalnya hutan alam terus kemudian tanamin sawit kayak gitu ya.
jauh lebih kan, makanya pertanian skala kecil itu relatif sustainable biasanya gitu. Pertanian oleh keluarga biasanya dikelola keluarga itu biasanya cenderung lebih mengutamakan keamanan pangan keluarga. Jadi akhirnya nanamnya beragam. Berarti itu panennya nanamnya setiap sesuai dengan musim, panennya juga begitu ya berarti? Ya, betul. Jadi dalam 1 tahun itu bisa macam-macam Mbak panennya ya. Misalnya panen paling awal tuh biasanya jagung ya, sekarang jagung bulan Januari, terus dua minggu kemudian, atau tergantung mana yang lebih cepat antara padi dan jagung ya. Kemudian setelah itu bulan Januari misalnya, mulai musim tanam itu biasanya September misalnya. September, tapi sekarang karena perubahan iklim ya, sekarang amannya itu Desember Mbak. November baru hujan ya rata-rata. Karena sistemnya tada hujan, jadi nggak ada irigasi yang kayak pertanian sawah gitu enggak. Jadi semuanya pakai lahan kering. Nah, nanam itu bulan November, paling cepat panen itu Januari. Biasanya panen pertama padi sama jagung. Kemudian panen selanjutnya di kemudian setelah panen itu terus akhirnya nanam kacang, diganti kacang. Kacang panen lagi bulan Mei, itu panen kacang, kemudian ada panen jali-jali juga biasanya bulan Mei, terus sama panen kayak sorghum gitu ya, tergantung usianya. Nah, terus bulan Juni itu biasanya panen raya kacang-kacangan, aneka kacang-kacangan itu Juni. Terus di bulan Juli itu mulai panen singkong. Nah, bulan Agustus itu biasanya puncaknya panen seperti sekarang tuh umbi-umbian, kayak talas, kayak kimpul, gembili, ganyong, garut, itu tuh puncaknya itu Agustus gitu Mbak. Jadi macam-macam. Itu belum buah-buahan ya. Masih yang umbi-umbi ya, yang masih pangan ini ya untuk pangan sehari-hari ya, pangan pokok. Ya, itu nama-nama yang kalau di kota kayaknya udah yang aduh aneh ya bentuknya, terus rasanya gimana, ngolahnya gimana gitu, itu udah sesuatu yang sangat ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin tanyakan tadi terkait dengan misalnya distribusi ya. Nah, ini kalau dari Sekolah Pagesangan sendiri, selain kolaborasi dengan para petani di sana ya, karena mereka yang ada lahan dan sebagainya, dan juga ilmu yang didapat dari mereka, ada kolaborasi lain yang oleh Sekolah Pagesangan masuk ke dalam sistem distribusi? Ya, ada namanya. Kita akhirnya bikin karena ini juga. Jadi awalnya itu berangkat dari masalah tenaga kerja muda, Mbak. Tenaga kerja muda sekarang kan anak-anak kelahiran di atas 2000, tahun 2000, anak-anak generasi Z ya. Generasi milenial itu sudah jarang sekali berinteraksi dengan ladang ya, berinteraksi dengan tanah itu udah jarang, sehingga lulus SMP atau SMA itu langsung menjadi buruh urban gitu. Nah, berangkat dari situ kita itu masalah kan sebenarnya, salah satu masalah yang kita identifikasi. Terus awal tahun 2014 itu kita mulai mengidentifikasi kira-kira apa yang bisa kita kerjakan dari desa untuk menyikapi masalah anak-anak muda yang sudah mulai nggak mau bersentuhan dengan lahan gitu. Nah, terus muncul ide-ide mengembangkan wirausaha berbasiskan pertanian atau berbasiskan pangan gitu. Kenapa kok wirausaha kita pilih? Karena itu cenderung bisa dikerjakan tanpa meninggalkan desa. Sementara kalau untuk distribusinya bisa kita upayakan gitu dengan kemajuan, dengan menunggangi teknologi sebenarnya, dengan kemajuan medsos, dengan kemajuan sarana komunikasi. Nah, jadi gitu Mbak. Jadi awalnya itu masalah sebenarnya, masalah ketenaga kerjaan muda yang sudah mulai hilang. Kemudian kita mencoba mencari alternatif baru, pekerjaan yang bisa dikerjakan dari desa tapi bisa menghasilkan income gitu. Ya itu akhirnya mengembangkan wirausaha sosial yang berbasiskan pertanian yang dikerjakan oleh anak-anak muda awalnya anak-anak muda. Nah, terus
2014 itu Mbak mengerjakan itu, usaha itu ngerintis benar-benar mulai dari nol. Benar-benar mulai dari nol. Kita belajar produksi pangannya bagaimana, kita belajar memasarkannya juga bagaimana, gitu, itu persoalan tersendiri juga. Nah, akhirnya karena terlalu sulit, terus akhirnya kita mulai merekrut ibu-ibu kelompok orang tua gitu. Maksudnya supaya karena harus mengerjakan dari hulu ke hilir itu ternyata sulit bagi anak-anak gitu. Terus akhirnya kayaknya kita nggak mampu untuk mengerjakan semuanya mulai dari menanam sampai memasarkan itu berat gitu. Apalagi banyak anak-anak yang masih sekolah saat itu. Ya udah gimana kalau kita ganti strategi, kita ngelibatin ibu-ibu aja. Ibu-ibu malah seneng Mbak waktu itu. Lah itu ngono ya bener kuwi wis kalah semangat mereka. Aku iso nggae iki gitu. Wah, ternyata sambutannya itu luar biasa, kita nggak nyangka gitu, malah terus baru kita sadari bahwa ternyata produksinya ibu-ibu itu jauh lebih bagus daripada anak-anak gitu. Karena kan mereka sudah ahli ya gitu. Misalnya bikin tiwul, bikin tempe itu kan yang dulu kita belajar dari mereka kan. Nah, ketika produksi dipegang oleh mereka, wah ketoke luwih enak yo ngene ya. Wis ngono wae awake dhewe sinau marketing gitu. Ganti gitu. Awalnya jadi ya belajar dari kesalahan, ya belajar dari kekurangan-kekurangan gitu loh, Mbak. Oh iya jebul enak ya, nek konsentrasinya marketing web gitu. Terus akhirnya kita bikin pertemuan besar itu melibatkan orang tua sama anak-anak. Wes ngene wae, kowe sing produksi, aku sing ngedolke, bahasa-bahasanya sederhana gitu. Jadi bahasa-bahasanya pakai bahasa sehari-hari ya wes ngono. Terus akhirnya sepakati kayak gitu, terus kita identifikasi apa aja yang mau kita produksi, sistem produksinya seperti apa. Ya pokoknya ribet lah Mbak, gitu. Detail sekali gitu. Nah, dari situ terus akhirnya mulai 2014 itu mulai dirintis kedai sehat Pagesangan. Terus saya merintisnya itu gini, supaya tidak terjadi bos dan buruh gitu. Jadi kita nggak ingin menciptakan pabrik di desa ya, tapi kita pengen menciptakan usaha-usaha kecil yang dimiliki oleh setiap perempuan waktu itu. Waktu itu yang respon memang perempuan, Mbak. Untuk urusan pertanian pangan tuh yang respon tuh di tingkat keluarga itu perempuan. Terus mboke wae gitu, misalnya bapaknya gitu. Nah, terus akhirnya kita buat sistem yang gimana supaya tidak ada pucuk pimpinan direktur gitu ya. Tapi semuanya itu menjadi kumpulan usaha-usaha kecil gitu ya. Misalnya yo sing dadi bose aku kok pakai bahasa Jawa terus ya. Kulino neng desa loh Mbak, terbiasa di desa. Yang menjadi bos itu adalah pemilik usahanya masing-masing ya. Jadi nggak ada direktur utama gitu. Jadi terus akhirnya kita bikin skema yang sejajar semua gitu. Kayak jadi setiap usaha itu berdiri sendiri, tapi ada yang bertugas sebagai marketing gitu. Jadi ada unit usaha produksi aja gitu. Nah, terus ada unit usaha yang sifatnya marketing aja. Namanya Kedai Sehat Pagesangan. Akhirnya kita namain Kedai Sehat Pagesangan itu ya. Kemudian ada unit usaha pengolahan gitu. Jadi produksi itu ada pengolahan, ada hasil bumi gitu. Nah, terus ada dikoordinir pengolahan sama produksi pangan dari lahan tadi, terus dipasarkan melalui Kedai Sehat Pagesangan gitu. Jadi distribusinya semuanya dikelola oleh Kedai Sehat. Nah, dari Kedai Sehat Pagesangan ini itu juga salah satu cara fundraising-nya Sekolah Pagesangan gitu. Jadi kita belajar gitu Mbak, setiap membuat wirausaha sosial gitu. Jadi setiap uang yang masuk mingguan itu ada 10-20% dari hasil penjualan bersih itu disumbangkan untuk kegiatan di SP. Itu salah satu cara fundraising kita kayak gitu. Wow. Jadi kalau dengan kayak departemen perdagangan kayak gitu-gitu enggak? Pokoknya melaku dhisik, Mbak. Kalau jalan terus. Jalan sik wis. Jalan gitu. Ya. Prinsip kita terus enggak sabar, kita harus nunggu harus dibimbing, harus enggak. Jalan ya. Jalan. Tapi so far pemasaran aman ya?
Ya nggak aman sih, ya berusaha lah. Berusaha lah ya. Berusaha, Mbak. Makanya enaknya anak-anak kerja sama anak-anak muda itu ya mungkin juga salah satu yang kupikir-pikir ya, nggak terlalu diuber-butuh ya, nggak terlalu diuber-butuh. Jadi ya kebetulan teman-teman yang saya organisir yang untuk mengelola tim Kedai Pagesangan ini masih muda-muda, Mbak. Mereka menginisiasi mulai dari awal, terlibat dari awal ya. Mulai dari SMP, SMA gitu ya. Jadi waktu itu mereka belum ada beban membelikan susu anak, membelikan ngopeni keluarga gitu. Paling ya, jadi saat itu diajak ngesot bareng sih gelem gitu loh Mbak. Maksudnya ini ngerintis rekoso gitu tuh tak pepetnya itu gelem gitu loh Mbak. Nah mau jadi sekarang karena sudah lumayan settle ya, maksudnya Kedai Sehat Pagesangan. Kalau dulu di 5 tahun pertama itu masih, ya pokoknya sering lah kita itu nggak dibayar, pokoknya untuk rekosannya tok kayak gitu. Nah waktu itu karena mereka masih SMA, masih itu nggak masalah ya. Nah sekarang karena sudah mulai settle, sudah mulai berjalan sistemnya, jadi hitung-hitungan profit itu sudah mulai ya. Mulai tahun 2017. Mulai dari 2017 sampai sekarang itu sudah relatif stabil gitu. Udah mulai pasar juga udah mulai terbentuk, ada pelanggan setia, ada dari situlah Mbak. Berarti ada media sosial sendiri untuk kita sudah banyak followernya dibaca orang gitu. Mulai dari nol lagi. Oke, nanti mungkin di akhir acara nanti ada ada Mbak Eno menyampaikan mana yang bisa di follow oleh pemirsa dari Lestarilah Indonesia ya, supaya siapa tahu kemudian dengan lebih meluasnya sekolah Pagesangan bisa tambah distribusinya bertambah luas. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan ya, Mbak Eno ya. Ini kalau terus-terusan nanya ini masih banyak yang harus aku tanyain, tapi kan ini juga waktu. Oke, ini ada dari Radio Munas. Bagaimana cara Mbak Eno agar gagasan Pagesangan ini bisa jadi virus katanya? Dia nyontohinnya seperti virus COVID katanya, yang langsung menyebar dan tanpa henti gitu ya. Kalau dia ngasih istilah tuh COVID Pagesangan katanya gini. Gimana nih caranya nih? Silakan Mbak. Gagasan ya setiap anggota sekolah Pagesangan harus mampu menceritakan, menarasikan gagasan dari sekolah Pagesangan. Jadi ketika misalnya sekarang saya diundang teman-teman dari Remakasya sama Latin, ya udah saya yang bertugas menyebarkan virus itu, virus gagasan tentang keberdayaan dan desa, bagaimana membangun keberdayaan itu ternyata mampu, ternyata bisa, tapi memang teman-teman harus berani berjuang dulu ya gitu. Berani menderita dulu di awal-awal lagi, tapi ternyata bisa kok gitu. Kita mendirikan usaha dari pucuk gunung. Teman-teman kalau datang ke Wintaos tuh mungkin nggak percaya. Kita itu bisa punya medsos, punya terus punya, karena itu jauh sekali ya dari Jogja itu, dan untuk mengakses ke sana itu nggak gampang gitu loh. Dan ternyata kita mampu mewujudkannya gitu loh. Kami aja mampu di daerah miskin yang sering dianggap sebagai daerah marginal gitu mampu. Nah, pasti teman-teman dengan fasilitas dan sumber daya yang lebih seharusnya itu lebih mudah gitu. Tapi ya belum tentu juga ya, karena kami itu sudah sering dilatih struggling dan power of kepepet tadi ya. Jadi akhirnya ya wis tidak ada jalan lain selain maju gitu. Tidak ada waktu untuk menunggu, nggak sabar gitu. Nggak sabar ya. Bat-bat gitu ya. Sat-sat bat-bat gitu. Iya. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan ini dari Mas Dwi Rahmat Mungtanman. Ya, dia nanya gini, Mbak Eno, apakah dengan adanya sekolah Pagesangan ini memberikan insentif besar bagi masyarakat setempat menyadari kembali pentingnya warisan pangan mereka, dan kemudian mereka berhasil merawat pangan yang diwariskan oleh pendahulu mereka? Ya, kalau besar sedikitnya itu saya nggak mau klaim ya, karena memang harus ada riset ya untuk membuktikan, mengkaji itu. Tapi
kalau dilihat dari apa ya, pola-pola pangan, pola-pola konsumsi sehari-hari, itu tentu ada dampaknya, Mbak. Saya yakin ada dampaknya. Jadi dulu sebelum Sekolah Pagesangan membawa, misal contohnya ya, membawa tiwul itu sebagai makanan yang layak, yang bahkan dijadikan brand ya, menjadi simbol gerakan kita gitu, bahwa tiwul itu adalah makanan yang layak, makanan yang sangat bergizi gitu. Kemudian secara ekologis juga impact-nya juga nggak terlalu besar untuk berkontribusi pada besarnya jejak karbon gitu. Pokoknya kita meyakini ada kampanye-kampanye seperti itu. Nah di Wintao sendiri itu mulai nggak malu-malu sekarang. Dulu di awal-awal tuh malu, Mbak, kalau menyuguhi tamu dengan tiwul itu malu mereka gitu. Makanan yang baik itu bagi mereka dulunya tuh ya nasi putih gitu. Iya. Itu benar-benar beda banget. Sekarang tuh dengan bangga, nggak apa-apa, kita harus bangga gitu. Aku selalu nekanin ke teman-teman, nggak apa-apa kalau kamu sendiri malu dengan makananmu lah. Orang lain suruh bangga gimana? Kamu sendiri harus mengkonsumsi setiap hari. Jadi sekarang tuh kita malah setiap Rabu itu wajib untuk makan umbi-umbian, entah itu. Jadi kita ada program Rabu Umbi gitu, memaksa dalam tanda petik. Itu di lingkungan Sekolah Pagesangan sendiri atau di Wintao? Awalnya di lingkungan Sekolah Pagesangan, Mbak. Tapi kalau di Wintao sendiri kan tradisi makan tiwul. Nah, tiwul sendiri kan dari singkong ya, bagian dari umbi-umbian. Nah, itu untuk kalangan generasi yang lahir sebelum 60 itu kan makanan mereka ya. Kecil mereka sendiri sudah berinteraksi dengan tiwul, jadi sampai sekarang nggak susah untuk mengingat kembali makanan tiwul itu. Gitu. Terus kita juga nggak sekedar mewarisi, Mas Dwi. Jadi untuk pengetahuan pangan itu nggak sekedar mewarisi, mungkin mewarisi, tapi dikontekskan dengan kondisi sekarang gitu. Gini, jadi maksudnya itu tiwul itu kita yakin nggak mungkin kembali ke masa lampau ya, misalnya. Jadi menarasikan tiwul itu nggak kayak ya ini harus dilestarikan karena ini makanan yang penuh kenangan nostalgia. Nggak cukup dengan itu untuk konteks anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu harus dibangun kesadarannya narasi, itu dengan narasi yang lebih, misalnya mengedepankan fakta-fakta tentang nilai gizi, terus rasa yang mungkin bisa dimodifikasi atau apa gitu loh, Mbak. Jadi harus dikontekskan dengan zaman sekarang gitu. Kalau enggak ya nggak bakal bisa lah kita hanya sekedar mewarisi saja. Kita nggak mungkin kembali ke masa lampau soalnya. Dulu kenapa orang-orang makan tiwul, konteksnya kan karena memang nggak ada pakan lain. Dulu beras masih sedikit. Nah sekarang akses beras gampang kan gitu. Ya cenderung milih beras lah daripada tiwul. Nah makanya supaya bisa melawan itu ya, mendidik lidah gitu, mendidik lidah kita, istilah kita. Itu ya harus dikontekskan dengan situasi yang sekarang gitu. Jadi misalnya dalam menarasikan itu juga membangun brand tiwul misalnya. Kemudian juga alasan-alasan untuk mengkonsumsi tiwul itu lebih dihubungkan dengan kesadaran kita bahwa ini adalah makanan yang lebih sustain, lebih lestari kayak gitu, Mbak. Jadi enggak hanya berbasiskan nostalgia dan romantisme masa lalu ya. Gitu. Betul. Karena aku juga mengkritisi juga, bukan mewariskan. Kalau saya cenderung lebih setuju ya mewarisi ya, tapi lebih mengembangkan juga gitu. Mengembangkan itu maksudnya lebih mengkontekstualisasi dengan kondisi sekarang gitu, Mbak. Kalau sekedar mewarisi nggak bisa. Mungkin yang menarik di proses kami dengan tiwul itu ya, proses kami dengan makan lokal itu, jadi kita menerima itu pengolahannya itu sebagai warisan pengetahuan lokal lah ya, tapi nggak semata-mata mewarisi saja gitu, Mbak. Jadi ada proses mengadaptasi, kemudian mengkontekskan dengan sekarang. Jadi budaya itu kan nggak statis ya. Betul. Budaya itu kan terus berkembang. Statis gitu. Nggak mungkin itu hanya diwarisi mentah-mentah kayak zaman dulu.
nggak relate gitu, nggak Ya. nyambung dengan kehidupan kekinian, itu nggak nyambung gitu, kayak gitu Mbak. Apalagi anak-anak muda sekarang ya yang berkacanya ke yang luar gitu ya, sehingga pengembangan narasi itu harus disesuaikan dengan anak-anak yang sekarang. Nah, ini juga ada dari kawan saya nih, Mas Aryo. Dia bilang ini sangat inspiratif sekali. Kalau ada yang berminat di daerah lain nih, bagaimana caranya mengkopas sekolah Pagesangan ini. Nah, ini kemudian disambung lagi oleh Pak Mas Dwi, bahwa Mas Dwi bilang, pertanyaan Mas Aryo ini menarik. Follow up pertanyaan saya yang berangkat dari pertanyaan Mas Aryo, adakah bisa gagasan sekolah Pagesangan ini dikopas? Artinya yaitu tadi menyebarkan virus ya, virus COVID Pagesangan gitu, Eno. Silakan. Oke. Harus agak kritis ya menggunakan kata copy paste. Saya cenderung tidak ingin gagasan ini di copy paste karena ini harus diingat kawan-kawan, ini adalah pendidikan kontekstual. Masalah kita adalah seringkali mengcopy paste suatu kondisi tanpa melihat konteks tempat gitu. Ya. Belum tentu loh apa yang kita lakukan di sekolah Pagesangan itu kalau di copy paste itu akan sama hasilnya, prosesnya, nggak mungkin ada daerah yang sama persis gitu. Namanya pendidikan kontekstual, teman-teman harus tetap melakukan asesmen, melakukan pendekatan, harus tetap melakukan proses-proses yang lebih membangun trust building di tiap komunitas. Itu tuh wajib dilakukan gitu. Yang kalau di copy paste mungkin prinsip-prinsipnya saja itu, garis besarnya itu. Yang di copy paste itu adalah mungkin gagasannya, terus prinsip-prinsipnya aja. Kalau untuk metodologi, pendekatan secara teknis itu harus disesuaikan dengan potensi dan masalah di situasi lokal setempat gitu. Kalau menurut saya sih gitu sih. Ya. Saya tapi percaya, pastinya senang ya kalau misalnya gagasan ini kemudian menyebar banyak begitu ya di wilayah lain ya. Iya, ya itu salah satu tujuan kita kan. Kalau gagasan boleh disebarluaskan, tapi kalau teknis pendekatan gitu tuh harusnya teman-teman harus mengenali sendiri ya, mengenali sendiri di masing-masing tempat gitu. Jangan copy mentah-mentah. Misalnya di Panggang itu, misalnya di tempat kami itu Kecamatan Panggang, sorghum bisa ditanam terus akhirnya semua nanam sorghum. Oh, kayak gitu. Enggak lah gitu. Jangan kayak gitu. Gali dulu potensi di daerahmu, sumber daya genetiknya apa gitu. Belum tentu belum tentu sorghum misalnya. Bisa aja hal yang lain. Ya, tetapi ada semangat untuk ikut menyebarkan itu aja sudah luar biasa ya, Eno ya. Berarti penyebaran virusnya sudah mulai kelihatan ya. Ya, menyebarkan semangat ya. Ya, yang penting jalan terus saja Mbak. Ya, itu dia, pantang menyerah ya. Maju perut, pantang mundur. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Syafin Alfarisi. Tadi diceritakan Windhoek ini kan daerah kars. Apa kelebihan dan kendala on farm dari segi ekologi pertanian di Windhoek dibandingkan dengan ekosistem pertanian yang lain dari sisi produksinya? Oh, ini pertanyaan ini ya teknis. Sangat karena kan ini ya teknis. Oke, tak jawab ya. Kars itu kan ada banyak pori-pori ya, pori-pori. Jadi dia sebenarnya kalau dari sisi ekologi ya, itu aku nggak ngerti pemerintah Gunung Kidul itu ngerti nggak, kars itu penting banget karena dia itu menjadi salah satu penyelamat, penghambat emisi karbon itu loh. Jadi kars itu kan karena pori-porinya, terus jadi dia itu sebenarnya banyak meredam karbon sebenarnya Mbak Suci gitu. Nah, tapi resikonya kalau menerapkan pertanian yang input sarana taninya itu banyak, dia itu akan langsung masuk mencemari sumber airnya. Jadi misalnya penggunaan urea atau pestisida itu sangat tinggi, itu langsung karena pori-pori kars itu gede-gede ya, itu langsung bisa mencemari sumber airnya. Nah, jadi kendala-kendalanya itu biasanya secara teknis ya, satu, kita nggak mungkin membuat sumur. Jadi kedalaman sumber air ya. Jadi kars itu kan kayak gamping gitu ya mungkin ya, karang atau gamping bebatuan.
Nah, tapi di bawah Gampeng itu sekitar 100 km, 100 meter, Mbak. Sorry, bukan 100 km, 100 meter itu biasanya ada sumber air mengalir kayak sungai-sungai gitu. Jadi kalau mau bisa menembus 100 meter batu ya, bukan 100 meter tanah ya, 100 meter batu itu bisa mengakses sumber daya air yang sangat melimpah gitu. Tapi di daerah Kars itu tidak ada air mengalir di atas tanah, Mbak. Jadi nggak ada sungai-sungai mengalir di atas tanah, itu nggak ada. Jadi nggak mungkin dibuat irigasi. Jadi konsekuensinya bertani di atas Kars itu harus tada hujan, gitu. Jadi ketergantungan pada hujan, ketergantungan pada musim. Jadi kita itu sangat punya ikatan dekat dengan alam karena pertanian tidak akan bisa dimulai kalau musim hujan itu akan bergeser. Nah, kalau misalnya sekarang itu suhu naik dan menjadi nggak jelas ya musim hujan sama musim panas, itu sangat berimplikasi. Kita itu sudah merasakan berimplikasi pada hasil pertanian, Mbak, proses-proses pertanian gitu. Karena memang kedekatan petani Kars dengan alam itu dengan cara membaca tanda-tanda alam itu tinggi sekali ya. Nah, ketika kondisi alam berubah itu juga akhirnya pancaroba itu terus cara menentukan musim itu juga banyak berubah, Mbak. Misalnya dulunya menanam musim tanam itu dimulai akhir Oktober. Sekarang itu beberapa tahun terakhir itu Desember perkiraan cuaca dari BMKG gitu. Nah, akhirnya kan mundur semua itu jadwal mundur semua. Terus kadang-kadang belum waktunya habis hujan udah berhenti hujannya kayak gitu. Nah, gitu, Mbak. Resikonya di Kars itu ya selain nggak bisa mengakses air di atas permukaan, jadi ada kesulitan air untuk kehidupan sehari-hari sendiri, air harus pembeli ya. Dulu sebelum ada PDAM, kita bergantung pada telaga. Ada beberapa telaga, tapi akses ke telaganya itu bisa jauh, berkilo-kilo gitu. Oke. Baik. Oke, Mbak Eno, ini nah terakhir Mbak Eno, kan ini sekolah kontekstual ya, yang kemudian membangun sebuah narasi tentang pangan yang lokal begitu ya, pangan lokal yang memang seharusnya kita yang biodiversity ini, negara biodiversity ini, di masyarakatnya itu pangan lokal ini menjadi sebuah hal yang tidak boleh hilang sebetulnya. Nah, kalau dari Sekolah Pagesangan ini, adakah cita-cita gitu ya, impian bahwa pangan lokal ini akan menjadi sebuah entah itu kebijakan gitu ya, kebijakan yang kemudian dibuat oleh pemerintah begitu ya, tentang ini baik di daerah sendiri maupun di skala nasional. Ya, berat tuh, Mbak. Berat ya? Ya pasti kalau cita-citanya luar biasa itu, Mbak. Kalau itu sampai terjadi itu itu perubahan luar biasa, itu ganti ideologi, Mbak, itu sebenarnya. Betul ya. Dan pasti perang nanti itu politik sekali ya, politik pangan sekali gitu. Ideologinya harus diganti, Mbak. Kalau mau ngomongin tentang pangan lokal itu bukan ketahanan pangan tapi kedaulatan pangan, karena kalau ngomongin kedaulatan pangan itu mulai dari benih itu memang harus berdaulat gitu. Karena benih itu dari ujungnya kehidupan ya. Jadi kalau mau ngomongin pangan lokal itu sebenarnya ngomongin dari awal ya, dari benih itu harus berdaulat gitu. Nah, ketika Mbak Suci nanya kayak gitu, itu kayaknya ya buat kami itu mimpi ya, tapi realitanya kok kayaknya berat ya. Dari ganti-ganti pemerintah, ganti kebijakan juga nggak ada perubahan, dan keberpihakannya justru pada sistem pangan global kan. Ya. Jadi tantangannya sebenarnya kami ngerasa berjuang sendiri gitu, karena ya kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pangan lokal itu ya sifatnya juga sangat lip service gitu, Mbak. Misalnya, ya gimana contohnya ya, yang realita yang kami hadapi misalnya dengan adanya kebijakan impor terigu itu, tepung-tepung lokal itu mati loh, Mbak.
Ya, ya. Segala macam tepung ganyong, tepung Garut, tepung mokaf itu Ya, mati loh Mbak. Digantikan terigu. Sekarang itu semuanya 70% terigu. industri pangan itu berbasis terigu sekarang itu. Ya, ya, ya. Sekarang kalau mengidentifikasi semua jajanan di pasar aja, coba semuanya iseng-iseng, semuanya itu mengandung terigu. Nah, betul. itu tepung beras tersingkir, tepung tapioka tersingkir, gaplek, tepung ya. ganyong, itu mati semua Mbak, itu Mbak. Ya. Realitanya kayak gitu. Nah, kalau berani pemerintah nyetop gandum, gila itu ganti pemerintah aja susah ya, ganti kebijakan itu Mbak. Makanya itu ganti gandum naik pada ribut ya. Dan misalnya yang kami pelajari itu ya di Thailand itu misalnya pajak untuk importer ya, untuk importer gandum itu tinggi sekali ya, 40% dari harganya ya, 40% pajaknya di Thailand. Di Indonesia itu cuma 2-3% Mbak, bayangin. Subsidi ya? Pemerintah pada gandum itu luar biasa. Luar biasa. Nah, dari gambaran situ aja Mbak, gimana mau pemerintah kita berharap ada berubah kebijakan. Ya. Saya yakin ganti pemerintah juga nggak akan ganti kok ini sistemnya seperti ya. Ya. Terutama untuk benih ya, karena kalau kita lihat kalau kita jalan ke manapun gitu ya, petani itu udah sangat bergantung sama benih dan bergantung pada kalau mau ngomongin kedaulatan pangan itu sebenarnya harus diawali dari kedaulatan benih. Dan itu kayaknya udah nggak mungkin karena kita sudah nggak punya sumber dayanya juga. Ya artinya sekolah pagesangan menjadi sebuah sinar setitik ya, dan mudah-mudahan sinarnya itu menyebar kemana-mana ya Eno ya. Amin. Nah ini tadi cuma setitik Mbak. Ya tapi itu luar biasa loh. Luar biasa sekali, sudah sangat menginspirasi. Oh ini tadi Mas Aryo bilang kebetulan daerah saya juga daerah tanda hujan gitu ya katanya. Daerah mana? Daerah mana nih Mas Aryo nih? Dan masyarakat di desa seangkatan saya juga sudah terbiasa makan tiwul dan gaplek dulu. Daerah mana tuh? Di Jawa? Iya, kalau saya taunya dia dari Jawa juga ya. Oke, nggak jawab ya. mungkin itu ya. Oke, Mbak Eno, ini kalau ngobrol terus ini pertanyaannya saya masih berderet, tapi kayaknya waktunya sudah jam 5:30, jadi sepertinya kapan disambung Mbak? Disambung, dan saya sih harapannya bisa diskusi banyak gitu ya, dengan misalnya tadi ya anggota belajarnya Mbak Eno gitu ya, dan para ibu-ibu yang super keren itu ya, yang mudah-mudahan bisa ada ruang diskusi di situ, jadi kita bisa banyak belajar. Karena kalau ngobrol dengan orang-orang inspirator ini nih, saya jadi merasa jadi belum berbuat apa-apa, tapi keren. Malah saya nggak pernah merasa begitu, biasa. Oke, matur nuwun Mbak Eno. Jadi matur nuwun. Jadi kata penutup dari saya ya, bahwa merawat kembali warisan pangan ala sekolah pagesangan ini mudah-mudahan bisa membuat pendidikan di Indonesia ini tidak terputus dengan tradisinya, tidak terputus juga dengan kebudayaannya, karena Indonesia ini kaya sekali dengan tradisi dan budaya, termasuk pangannya, dan kalau bukan kita, siapa lagi ya Mbak Eno ya, yang kemudian bisa menyelamatkan tiwul dari hingar-bingarnya gandum. Ya, baik, terima kasih kawan-kawan di Lestari Indonesia, Lestarilah Indonesia, dan juga Mbak Eno, spesial terima kasih matur nuwun sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi. Demikian diskusi pada sore hari ini. Sampai jumpa di musim ke-7 Lestarilah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Eno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.